Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurastini SKM. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Mamuju, gelombang 4, angkatan 11, golongan 3. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu dari nilai dasar ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kolaborasi adalah bentuk kerjasama. Dengan kata lain, kolaborasi adalah kerjasama untuk membuat sesuatu. Pengertian kolaboratif mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, yaitu sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi, dan bertanggung jawab dan sumber daya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama yaitu kepercayaan. Kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Keempat, strategi manajemen. Dan yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah yaitu adanya ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, serta dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Pengertian whole of government yang merupakan konkretisasi kolaborasi pemerintahan, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Whole of government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Mengapa perlu menerapkan whole of government? Dikarenakan ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Faktor yang kedua yaitu faktor-faktor internal, di mana dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu khususnya dalam konteks Indonesia. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Keuntungan di dalam penerapan whole of government yaitu yang pertama, outcomes focus, yaitu berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektoral secara masing-masing. Yang kedua yaitu boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Yang ketiga yaitu enabling. Whole of government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Kemudian, keuntungan yang keempat yaitu strengthening prevention, di mana whole of government ini mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Berikut ini contoh praktek whole of government. Yang pertama yaitu penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Siapa saja pelaku kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan? 3 aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mengapa? Dikarenakan ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah, melainkan memerlukan aktor lain dikarenakan keterbatasan kemampuan pemerintah.
Berikut ini Wall of Government dalam ilustrasi. Demikian pembahasan mengenai salah satu dari nilai dasar ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.